Hei, ku dengar dari dokter kau terkena penyakit emboli paru dan peredaran darah kecilmu terganggu. Diamlah. Hahaha. Hei, hei, Eval, bukankah tidak baik bicara begitu pada Tank? Kasihan dia, kau tahu? Aduh, beginilah kalau simpanse berpura-pura menjadi manusia. Eval, apakah kau selalu membolos waktu pelajaran Buzul? Karena inilah ku bilang sebaiknya kau tidak terlalu fokus pada tujuan konyolmu untuk menguasai dunia. Apa kau bilang? Diam dan dengarkan. Akan kutanamkan padamu pengetahuan tentang peredaran darah, pembuluh darah, dan jantung. Hazard on! Are you ready? Jantung merupakan salah satu organ yang paling penting untuk manusia. Jantung berfungsi sebagai pemompa darah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Pada bagian atas jantung disebut dengan serambi atau atrium. Sedangkan untuk bagian bawah jantung disebut dengan bilik atau ventrikal. Nah, untuk gambar lengkapnya dapat kalian lihat di gambar ini. Pada nomor 2 merupakan ruangan serambi kanan. Sedangkan untuk gambar nomor 3 merupakan bilik kanan. Nomor 5 merupakan serambi kiri. Dan nomor 6 merupakan bilik kiri. Darah dari serambi akan dipompa turun ke bilik. Hal tersebut membuat jantung memiliki katup yang mencegah darah dari bilik naik kembali ke serambi atau atrium. Contoh-contoh katup antara lain adalah yang pertama ada katup tricuspidalis. Katup ini berada di sisi kanan jantung dan berfungsi untuk mencegah darah dari bilik kanan naik kembali ke serambi kanan. Selanjutnya ada katup bicuspidalis. Katup ini berfungsi untuk mencegah darah dari bilik kiri naik lagi ke serambi kiri. Selain mengenal tentang darah, jantung, dan katup, kalian juga harus mengenal tentang pembuluh darah yang menjadi tempat peredaran darah. Pembuluh darah sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah keluar dari jantung dan pergi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini terletak lebih dalam dari pembuluh darah lainnya. Pembuluh darah ini juga memiliki kandungan oksigen yang melimpah dan memiliki lapisan otot yang sangat tebal. Sedangkan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida dan mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Perlu diketahui pembuluh darah vena memiliki lapisan otot yang tipis dan juga memiliki katup satu arah yang mencegah darah kembali turun ke arah sebaliknya. Pada pembuluh darah vena terdapat dua jenis tersendiri dengan fungsi masing-masing, yaitu vena cava inferior dan vena cava superior. Vena cava inferior adalah vena cava yang berfungsi untuk membawa kembali darah dari tubuh bagian bawah kembali ke jantung. Sedangkan vena cava superior berfungsi membawa kembali darah dari tubuh bagian atas kembali ke jantung. Sebagai informasi tambahan, pembuluh darah arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang membawa karbon dioksida. Sedangkan pembuluh darah vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengangkut oksigen. Pembuluh darah arteri yang besar disebut dengan aorta. Pembuluh darah halus yang menghubungkan arteri dan vena disebut dengan kapiler. Peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Mungkin seperti ini gambarnya. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan atau ventrikel kanan. Lalu ventrikel kanan mengalami kontraksi dan darah menuju arteri pulmonalis. Perlu dipungkiri, jantung dapat berkontraksi karena jantung memiliki sel yang disebut dengan miokardium. Untuk informasi lebih lanjut tentang kontraksi pada jantung, kamu dapat lihat di link berikut ini. Kembali lagi ke materi peredaran darah kecil. Setelah darah masuk ke arteri pulmonalis, lalu darah akan dipompa masuk ke paru-paru. Di paru-paru akan terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Setelah itu, darah akan dipompa kembali ke jantung, lebih tepatnya bagian serambi kiri lewat vena pulmonalis.
Selanjutnya ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri, lalu bilik kiri akan mengalami kontraksi dan bilik kiri akan memompa darah masuk ke aorta. Lalu dari aorta darah akan dipompa ke arteri dan dialirkan langsung ke seluruh tubuh. Lalu darah yang sudah dialirkan akan kembali lagi ke serambi kanan lewat vena. Aduh, berisik sekali. Lah, kemana mereka? Lah, yo ndak tahu kok tanya saya. Presented by Zaya.